Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang human capital. Apa sih human capital itu? Kita simak video selanjutnya ya guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetisi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya pada pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua, ada kemampuan seorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Yang pertama adalah sebagai kunci keunggulan. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, ada aset tak berwujud, misalnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Human kompetisi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan cara 5B. Yang pertama, bind, mengikat. Meningkat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Yang kedua, ada punch, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan bekerja di bawah standar. Yang ketiga, ada borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada build, membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang kelima, ada buy, membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Informasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champions, dan change agent. Yang pertama ada strategi partner, yaitu departemen SDM yang mampu menjadi partner bagi manajer ini dan
manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion, terdapat SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen daripada waktu yang sama berusaha meningkatkan konstruksi karyawan lebih besar. Yang keempat ada change again, departemen SDM harus dapat menjadi agen perusahaan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, peningkatan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, pengumpulan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategi level, yaitu tindakan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya dapat kos saja dalam pengelola human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan segala biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROA atas investasi tersebut. Yang ketiga ada dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga dapat datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan harus dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada
proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak, paten, dan merek. Terima kasih. Nah, itu dia videonya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.